Pemerintahan mengatakan pengusaha diminta pengorbanannya karena corona. Maka dalam hati berkata, lo katanya pengusaha itu kambing kurban ya diminta pengorbanannya. Pejabat dong yang diminta pengorbanannya. Enak aja kita sudah cekak disuruh berkorban. Bos, bagaimanapun gua nggak akan mengorbankan pegawai dan pekerja gua. Kapan lo yang berkorban, bos? Sungguh membaca berita tersebut ada sisi lain tergelitik, yaitu masalah nasionalisme. Disinilah kenegarawanan pejabat dan setiap putra bangsa sesungguhnya dipanggil untuk menyatukan kekuatan, bukan minta berkorban pengusahanya. Harusnya semua elemen masyarakat ditarik bergabung untuk menjadi satu kekuatan bersama dan semuanya siap berkorban. Itu baru namanya patriotis nasionalis sejati. Disinilah masa goro-goro yang seharusnya memunculkan seorang directed leader yang terus memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan contoh, solusi-solusi di tengah goro-goro terjadi. Covid mengganas, Covid adalah goro-goro. Sehubungan dengan itu, karena kita new mind, kita harus bergerak. Menunggu petunjuk pejabatnya sebatas himbauan, kita harus lebih agresif lagi. Kita bergerak lebih cepat lagi. Kita bertindak membantu sesama. Ayo kita buat gerakan bendera putih untuk memberikan bantuan makanan dan obat-obatan di mana-mana kepada semua yang membutuhkan. Bagi mereka yang memerlukan bantuan apapun, misalnya perlu makanan, perlu uang untuk hidup, perlu vitamin, perlu obat-obatan, kibarkan bendera putih di tempat tinggal Anda. Siapapun yang melihat bendera putih tersebut pasti tergerak hatinya untuk menengok dan melihat apa yang Anda butuhkan. Bersiaplah jujur, terbuka, dan pasti kaum patriotis nasionalis akan membantu bendera putih itu untuk bisa turun, yaitu pertolongan yang Anda butuhkan terpenuhi. Ini adalah gerakan nasional saling bantu sesama yang kekurangan dan membutuhkan secara langsung, secara pribadi. Tak perlu institusi, lembaga, organisasi, partai di foto-foto ketika membantu. Tidak perlu. Yang diperlukan adalah pertolongan dalam senyap dari sesama untuk sesama. Ayo sahabat New Mind, kita bergerak semua. Viralkan video ini untuk memulai gerakan saling bantu bendera putih. Sekali lagi, kibarkan bendera putih yang dipasang di tempat tinggal adalah mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Apapun itu yang mereka butuhkan. Dan bagi sahabat semua, kalau melihat bendera putih naik dimanapun, sebaiknya Anda segera berhenti, tengok, datangi tempat itu dan tanya. Lalu berikan apapun yang Anda bisa bantu seikhlasnya, secepatnya. Kalau Bosman Mardigu jadi presiden, maka dalam 100 hari kerja pertamanya apa yang akan dilakukan? Dalam ilmu MMT, Modern Monetary Theory, maka ada yang namanya TINA, There is no alternative. Apa arti TINA sederhananya? Pemerintah akan membuat peraturan sehingga orang tidak punya pilihan kecuali mengikuti apa yang pemerintah arahkan. Misalnya, ada 5.500 triliun uang nasabah di bank di Indonesia. Katakan 50%-nya adalah uang yang didepositokan oleh nasabahnya. Uang itu memperoleh bunga deposito sekitar 5% setahun. Jadi, kalau ada seseorang punya uang 100 miliar rupiah pada depositonya, maka dia akan memperoleh bunga sekitar 5 miliar setahun. Lumayan, duduk-duduk nggak ngapa-ngapain menikmati hidup. Kalau punya 1 triliun bahkan, dapat 50 miliar per tahunnya, bunganya didapat olehnya. Maka dalam MMT, buat peraturan yang namanya TINA, yaitu tidak ada pilihan lain seperti bunga deposito sekarang 0%. Kalau bunga deposito 0%, maka deposan kepalanya pecah semuanya. Yang tadinya duduk-duduk enak dapat 5 miliar setahun, tahu-tahu dapatnya 0. Maka uang tersebut bakal ditariknya keluar. Maka pilihannya, kalau dia kirim ke luar negeri tanpa underlying transaction atau tidak ada transaksi, hanya pindahin uang, dia akan kena pasal flight capital, penjara 5 tahun. Keluar uang dari Indonesia harus ada masuknya atau transaksinya, misalnya beli alat produksi atau apapun yang bermanfaat. Kalau mau deposito di luar negeri, tukar mata uang asing, flight capital, penjara 5 tahun. Apa yang terjadi kalau TINA diterbitkan regulasinya? Sementara dari 5.500 triliun, setengahnya adalah deposito yang tidak berbunga. Maka uang tersebut mendadak bisa keluar dari bank dan masuk ke sektor real. Jadi pabrik, jadi hotel, jadi kafe, invest di UKM, dan uang yang 2.000 triliun rupiah itu atau sama dengan APBN mengalir deras ke sektor ekonomi produktif. Ekonomi Indonesia dalam semalam akan berputar. Saat ini
Strategi berekonominya adalah membatasi gerak peredaran uang. Tidak heran, karena itu memang strateginya old mind. Fakta saat ini uang beredar hanya 48% dari GDP nasional. Kemudian pertumbuhan pinjaman perbankan hampir tidak tumbuh. Padahal salah satu indikasi untuk tumbuh ekonomi sebuah negara adalah pertumbuhan pinjaman perbankan di sektor industri di atas 10% per tahunnya dibanding tahun yang lalu. Strategi Tina adalah membanjiri pasar dengan uang segar baru, yaitu uang di bank deposito nasabah digelontorkan keluar ke sektor real. Itu strategi pertama yang sudah kita jelaskan. Ada strategi berikutnya untuk membanjiri uang ke Indonesia, yaitu dalam 100 hari pertama Newmind menjabat presiden adalah memanggil para naga-naga yang telah lama berbisnis di Indonesia. Minimum 9 naga hadir di istana. Di istana dipasang kamera dari seluruh media elektronik termasuk live YouTube dan media sosial lainnya. Ketika mereka hadir dalam meja pertemuan, maka siaran langsung dimulai. Presiden akan mengatakan, "Pak A, menurut data di kantong saya, Anda dan keluarga yang telah 50 tahun membangun bisnis di Indonesia memiliki uang tunai di negara lain lebih dari 10 billion dolar atau 150 triliun rupiah. Kapan uang itu balik ke Indonesia?" Maka si A mengatakan, 24 bulan lagi, Pak. Maka Presiden akan mengambil pasportnya dan berkata, "Tak pinjem pasportmu 2 tahun ya, sampai uangmu masuk balik ke Indonesia." Oke, Pak F, berapa lama uangmu dan keluargamu yang di luar negeri itu akan masuk balik disimpan di Indonesia? Maka F menjawab, "Wah, belum tahu Pak, harus saya hitung dulu." Maka Presiden akan mengatakan, "Baiklah kalau begitu, kita pinjem pasportnya ya. Juga kita belum tahu berapa lama paspor ini kita pinjemnya." "Pak B, berapa lama aset tunaimu yang di luar negeri akan balik ke Indonesia?" Pak B menjawab, 1 tahun. "Baik, 1 tahun pasportmu tak pinjem ya. Kalau mau berobat ke luar negeri, ngapunten loh ya, Anda belum bisa dulu. Berobat di tanah air aja dulu. Atau mau kunjungi anak, saudara, mau tinggal atau jalan-jalan wisata ke luar negeri, belum bisa dulu. Jadi wisatanya di dalam negeri aja. Sampai uang di luar negeri balik dulu ke tanah air, nggih. Janji suci kalian ini disaksikan seluruh rakyat Indonesia loh. Anda ini pahlawan ekonomi kalau balikin uang tersebut ke tanah air yang akan membantu ekonomi dalam negeri. Kita putar cepat bersama. Mau kan jadi pahlawan bangsa? Ini masa kalian berkontribusi ke negara tercinta loh." Sahabat, dari 11.000 triliun yang ada di kantong, pasti dengan strategi ini minimum separuhnya balik masuk ke Indonesia dalam setahun ke depan. Sulit mereka para naga nggak keluar negeri karena berobat itu di masa tuanya. Mereka juga berpenyakit kok, nyaman dengan dokter luar negeri. Juga sulit mereka tidak mengunjungi dan melihat simpenan-simpenan tanda petik ya, simpenan mereka yang banyak itu. Makanya, jangan pilih Mardiko jadi presiden.